Selamat siang, trader Indonesia dimanapun berada. Kembali lagi bersama saya Maurits di acara analisa trading harian seperti biasa pada hari ini, hari Kamis tanggal 24 Maret tahun 2022. Trader, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat trader Indonesia dimanapun berada. Terima kasih buat para trader Indonesia, para trader A-Market yang senantiasa menyaksikan acara yang saya bawakan pada setiap hari buat para trader semuanya. Setiap hari saya akan selalu membawakan analisa trading harian dengan maksud dan tujuan supaya bisa menjadi landasan buat para trader sebelum mengambil posisi dalam transaksi. Di analisa harian saya ini, saya membagikan itu bukan cuma secara teknikal yang saya bawakan, tapi saya memberikan analisa itu berdasarkan analisa fundamental, sentimen pasar, dan terakhir adalah teknikal. Saya menggabungkan semua metode analisa supaya bisa menjadi landasan untuk para trader dalam mengambil keputusan dalam bertransaksi. Tapi kembali lagi saya mau bilang buat para trader bahwa analisa yang saya berikan ini tidak 100% menjamin para trader profit. Analisa yang saya berikan ini hanya merupakan suatu kajian, suatu analisa yang saya berikan berdasarkan informasi terbaru terkini yang bisa untuk dipahami oleh para trader. Oleh karena itu saya selalu berharap bahwa para trader harus menganalisa kembali lagi, menggunakan analisa yang telah saya berikan ini sebagai masukan untuk para trader dalam mengambil posisi dalam transaksi tiap hari. Karena biar bagaimanapun, analisa yang terbaik adalah analisa yang dilakukan oleh trader masing-masing. Itu adalah analisa yang paling terbaik. Oke trader semuanya, tanpa mengurangi waktu lagi, kita langsung masuk aja di analisa harian kita pada hari ini. Seperti biasa trader, analisa kita selalu mulai dari euro angkel saham dolar. Bagaimanakah pergerakan dari euro angkel saham dolar trader semuanya? Euro angkel saham dolar diperdagangkan lebih rendah di sekitaran 0,13%. Ya, dia jatuh. Ya, walaupun tadi malam menjelang pagi dia sempat naik, ya, tapi kembali lagi masuk di pasar Asia, dia kembali lagi jatuh. Seperti yang telah saya bilang bahwa pengaruh kejatuhan ini karena menguatnya dolar karena pertemuan NATO, ya. Presiden Amerika terbang ke pertemuan NATO, ya. Oleh karena itu pemain pasar banyak sekali mengantisipasi apa yang akan terjadi. Oleh karena itu aksi jual dilakukan oleh para pemain pasar tersebut. Oke, kita lanjut. Setelah jatuh ke level tertinggi 1.1013 ke level terendah 1.0982 sejauh ini. Ya. Dolar naik pada hari Rabu karena harga minyak rally lagi dengan Presiden Joe Biden siap untuk mengumumkannya bersamaan para pemimpin Eropa sanksi baru terhadap Rusia selama perjalanannya ke Eropa. Jadi perjalanan ke Eropa Joe Biden ini ke Polandia, apalagi dia mau ke Polandia di tengah perbatasan dengan Ukraina, ya memberi suatu dari sisi penguatan dolar, ya. Hal ini diakibatkan karena para trader ini banyak spekulan bahwa perang masih akan terus berlangsung ke depan, ya. Oleh karena itu kenapa harga euro USD kemarin benar-benar jatuh benar-benar. Nah, nanti kita akan lihat bagaimanakah hasil pertemuan, ya, dari NATO, ya. Nah, ini bisa menjadi landasan untuk pergerakan dari mata uang euro USD atau mata uang yang terkorelasi dengan angkel saham dolar Amerika. Nah, saham Amerika juga jatuh setelah berita tersebut. Sementara obligasi pemerintah Amerika pulih dari rekor terendah menjelang kebijakan moneter yang lebih ketat untuk memerangi inflasi. Oke, trader, kita masuk ke platform. Bagaimana platformnya? Kita bisa lihat, kita masuk ke MetaTrader, ya. Kita langsung coba masuk ke MetaTrader. Ya, kita coba lihat bagaimanakah pergerakan dari euro angkel saham dolar. Sudah sangat jelas ini bahwa trader pergerakan dari euro angkel saham dolar pada hari ini sangat kuat bearish, ya. Sangat kuat bearish. Sentimen pasar yang terjadi sangat kuat bearish, di mana saya mencoba untuk mengambil rentang harian dari
1.09773 sampai 1.10145. Kalau menurut saya kekuatannya masih bisa akan lebih banyak, lebih beres juga, walaupun nanti ada berita ya di saat pasar Eropa, ya ada berita di pasar Eropa, saya masih bisa memberikan sedikit masukan bahwa setelah berita di pasar Eropa nanti kemungkinan besar harga dari Euro USD ini dia bisa sedikit koreksi dan dia mungkin bisa naik sampai ke posisi sini. Anggaplah di sini ya. Karena kalau kita lihat di sini, kalaupun menjelang pasar Eropa ya, ini dia bisa masih ada penurunan sedikit lagi. Ya, mungkin dia masih bisa turun lagi sampai di 1.09773. Tapi setelah itu masuk di pasar Eropa, saya berpikiran dan saya beranalisa bahwa dia akan sedikit naik ya. Apalagi nanti ada berita fundamental yang terpaut dengan mata uang euro ya dan statement dari gubernur. Nah, oleh karena itu saya bisa bilang bahwa nanti setelah dia memang hari ini dia bearish, tapi pasar Eropa dibuka, saya masih bisa memberikan masukan bahwa dia bisa, kemungkinan besar dia bisa naik ya. Dia pullback, balik lagi naik arah, agak sedikit penguatan, tapi penguatan dia mungkin menurut analisa saya ya, dia mungkin sedikit naik, mungkin sampai di titik, taruhlah di titik sini paling tertinggi ya. Itu yang paling tertinggi. Kalaupun dia bisa sampai di titik berapa nih, 108, 114. Tapi menurut saya kalau yang paling tertinggi banget itu dia bisa mencoba di titik sini nih. Berapa nih? Nah, ini nih. 109,936. Tapi setelah itu, setelah masuk di pasar Amerika, saya masih berpikiran dan berprinsip dia masih akan terus melanjutkan lagi, turun lagi ke bawah ya. Oleh karena itu saya bisa bilang bahwa mungkin kalaupun dia turun dia bisa sampai ke titik rentang harian yang paling terendah di 1.09773 ya. Tapi tidak tertutup kemungkinan dia akan terus turun lagi sampai ke support pertama di 1.09684. Tapi secara garis besar tendensi hari ini lebih banyak ke bearish ya. Ya, dan nanti setelah masuk di pasar Eropa ada kemungkinan seperti yang telah saya bilang ya, kemungkinannya dia bisa sedikit terjadi penguatan sampai di 1.09896 ataupun dia akan mencoba menuju ke 1.09938. Ya, itu menurut analisa saya. Ya. Oke. Selanjutnya kita lanjut ke aset yang lain. Di pound sterling, uncle sam dollar. Bagaimanakah pound sterling, uncle sam dollar, trader? Nah, ini untuk pound sterling, uncle sam dollar. GBP cenderung bearish di tengah ekspektasi terlalu banyak pengetatan dari Bank of Euro. Ini menurut Morgan Stanley ya. Nah, perlambatan pertumbuhan dan ketidakpastian di sekitar prospek membuat Bank of England yang memberikan kenaikan sebesar 25 BP pada bulan Maret. Tetap waspada. Pertumbuhan Inggris kemungkinan akan melemah dengan pukulan yang cukup besar terhadap pendapatan nyata yang banyak dibelanjakan karena harga energi terus meningkat ya. Harga energi terus meningkat. Yang saya heran seperti kayak gini. Inggris tidak terlalu seperti negara-negara Eropa lainnya. Inggris termasuk salah satu negara yang tidak terlalu menggunakan gas alam energi dari Rusia. Makanya kenapa Inggris berani menantang ya. Tapi dengan keadaan seperti kayak gini, Inggris harus berpikir dua kali juga ya. Harus berpikir dua kali juga karena pendapatan nyata dapat dibelanjakan karena harga energi terus meningkat. Nah, akibat peningkatan seperti kayak gini saya pikir akan terjadi win-win solution di kemudian hari. Dan saya berpikir bahwa kebijakan Inggris terhadap geopolitik agak sedikit melunak kalau seperti kayak gini ya. Ini menurut Morgan Stanley ya. Nah, selain itu trader Bank of England yang berhati-hati akan membebani perbedaan imbal hasil 2 tahun Inggris yang memberikan tekanan di bawah pound sterling. Nah, ini dia. Bagaimanakah pergerakan pound sterling hari ini, trader semuanya? Kita coba lihat pergerakan pound sterling. Kita langsung masuk aja. Oke, trader. Kita lihat di sini. Untuk pound sterling secara garis besar, trader kita lihat time frame lebih panjang, sentimennya hari ini mempunyai sentimen lebih banyak ke bearish ya. Dia masih terjadi penguatan dan sangat wajar karena pertemuan dengan NATO adalah kebijakan di mana
hampir semuanya terjadi penurunan ya. Oke, hari ini lebih banyak ke bearish. Tapi kalau kita lihat ya, kita lihat di sini ya. Kita coba lihat di time frame lebih pendek. Oke, kita lihat ya. Walaupun dia telah menyentuh tadi di titik terendah rentang harian di 1.31826 sampai 1.32129. Itu adalah rentang harian yang coba saya bawakan ya. Nah, kalian bisa lihat, kalau menurut prediksi saya, dia akan mencoba untuk menembus titik kembali lagi di titik terendah sini. Tapi saya masih bisa memberikan sedikit masukan, menganalisa bahwa setelah ini dia akan sedikit akan naik ya. Kita coba lihat di time frame pendek. Nah, oke ya, kalau kita lihat di sini, nah oke ya, udah mulai kegiatan dia sedikit penekanan buat naik ya. Saya bisa bilang bahwa setelah ini tidak tertutup kemungkinan setelah dia menyentuh titik terendah di sini ya, ada kemungkinan dia akan tetap naik sedikit ya menjelang masuknya di pasar Eropa. Tapi secara garis besar, kalaupun dia mau naik ya, saya bisa memberikan sedikit masukan, mungkin yang paling tertinggi dari kenaikan dia itu sampai di titik sini. 131.981. Itu menurut pandangan saya titik yang paling tertinggi apabila terjadi pembalikan arah ya, bullish pada mata uang pound sterling angka saham dolar. Menurut pandangan saya yang paling tertinggi itu di 1.31981. Setelah itu dia akan turun lagi ke bawah. Ya, setelah itu dia akan turun lagi ke bawah. Oleh karena itu trader bisa mengambil posisi, bisa menggunakan ya, misalnya menggunakan sell limit, tunggu posisi di atas nanti turun ke bawah lagi, atau sell bisa menggunakan buy limit dengan asumsi bahwa setelah dia terjadi penembusan di bawah dia akan naik lagi ke atas ya. Dia naik lagi ke atas ya. Nanti itu semua nanti tergantung trader menganalisa ya. Nah, tapi cara garis besar saya masih bisa menganalisa, berasumsi bahwa dia masih punya kekuatan untuk turun terus ke bawah. Setelah dia menembus titik rentang harian ini, dia akan coba di titik support pertama. Tapi menurut saya untuk sampai titik support pertama masih terlalu jauh. Mungkin nanti setelah masuk pasar Amerika. Tapi masuk di pasar Eropa, saya masih bisa menganalisa bahwa dia akan sedikit naik dia ke atas. Dia akan sedikit naik ke atas ya. Setelah itu taruhlah di titik-titik sinilah, taruhlah di 1.3981, itu menurut saya paling maksimal. Setelah itu dia akan kembali balik lagi bearish ke bawah ya. Itu adalah pergerakan yang saya analisakan untuk hari ini ya. Jadi dia sekarang ini dia kan masih bertempur di daerah sini ya. Dia masih bertempur di daerah 1.31886 ya. Dia masih bertempur di sini ya. Apakah dia bisa turun ke bawah? Nah, kita akan lihat setelah masuk di pasar Eropa nanti ya. Nah, menjelang pasar Eropa dia masih stagnan ya, masih melihat peluangnya. Tapi menurut prediksi saya, kalau masuk di pasar Eropa, kalau dia balik arah menuju bullish, mungkin adalah titik yang paling tertinggi yang bisa dicapai adalah 1.31981. Setelah itu dia balik lagi ke bawah ya. Oke, trader. Selanjutnya trader, kita coba masuk di analisa berikutnya. Kita coba lihat di analisa berikutnya di gold. Nah, bagaimanakah gold pada hari ini? Trader bisa lihat dengan jelas pergerakan gold pada hari ini. Harga emas telah bergerak lebih tinggi setelah para pengambil kebijakan The Fed melakukan aksi Hawkins. Emas naik turun pada kisaran sempit di antara 1911 ya, 1910 ya, sampai 1941 dan 1956. Jadi dia bermain di sekitar itu aja, antara 10-11 atau 41 sampai 56, titik tertinggi di situ ya. Sejak pekan lalu. Tetapi sekarang tampaknya telah keluar dari kesulitan dan rally lebih jauh meskipun ada hambatan dalam sikap Hawkins dari para pengambil kebijakan federal ya, dalam hal ini The Fed. Kenaikan emas tampaknya didukung oleh para pelaku pasar meskipun ada peluang kenaikan suku bunga sebesar 50 basic point BP. Tambah S jadi S, BPS. Baik bersekon ya. Oke, bagaimanakah emas ya? Kita bisa lihat, kita masuk dulu di platform. Kita bisa lihat sekarang bagaimanakah emas pergerakannya. Kita lihat di sini secara garis besar trader, kemungkinan hari ini sentimen pasar yang terjadi terhadap emas adalah lebih ke bearish. Setelah kemarin dia naik sampai di posisi sini ya. Oke. 1943.36.
hari ini agak sedikit penurunan ya. Jadi kalau menurut prediksi saya dia akan bermain di sekitar sini aja ya. Dia akan bermain di sekitar sini aja. Oke, kita coba lihat di time frame lebih pendek. Jadi hari ini saya mengambil rentang hariannya itu dari 1,36 sampai ke 1,49. Jadi pergerakan emas sekitar situ. Oleh karena itu kalau trader lihat di sini ya, kalau kita lihat di time frame 1 jam, ada kemungkinan dia akan turun terus. Dia kemungkinan turun terus dan tidak tertutup kemungkinan dia bisa turun sampai ke posisi 1,33. Sorry. 1933 ya. Sekarang dia akan lagi mencoba di sini ya. Dia lagi mencoba di sini. Nah, kalau menurut saya ya, dia masih tidak tertutup kemungkinan dia akan turun lagi dia. Masih bisa turun lagi dan target yang paling awal adalah dia akan mencoba sampai di titik 1,33. Itu adalah penurunan ya. Nah, oleh karena itu trader bisa lihat dia masih ada kemungkinan turun lagi. Oke, udah sangat jelas ini ya. Jadi saya memang benar ya, ada kemungkinan dia akan turun sampai 1,3378 ya. Dia akan mencoba. Nah, makanya sekarang dia kalau kita lihat di time frame 1 jam dia akan mencoba menembus, dia akan bergerak di garis akan bergerak di moving average di sini ya, moving average 20 nih. Dia sementara sideways dulu, dia mencari posisi apakah dia bisa balik arah lagi ke atas atau dia akan turun. Tapi kita lihat secara teknikal dari indikator udah, kalau kita lihat di sini indikator udah momentumnya udah sangat kecil ya, dan penurunan akan terjadi terus, ditambah lagi dengan RSI ya. Oleh karena itu menurut analisa saya tidak tertutup kemungkinan dia akan menurun terus. Nah, ini dia kan, trader bisa lihat kan, makanya kenapa saya bilang dia akan mencoba sampai di 1,3379 ya. Kita akan lihat apakah dia bisa tembus di 1933,79. Nah, ini dia. Oleh karena itu trader harus bisa melihat pergerakan ke depan seperti kayak gimana ya. Saya bisa bilang bahwa nilai terendah yang akan dia capai hari ini menurut pandangan saya. Oke, kita memasang rentang harian di 1936, tapi tidak tertutup kemungkinan dia bisa turun di bawah itu ya, sampai 1933. Untuk bisa naik ke 1949, itu menurut saya, waduh, kayaknya hari ini dia sedikit turun setelah kemarin adalah hari yang sangat luar biasa. Emas sempat naik ya, sampai ke 40 kalau nggak salah nih, sampai titik 40 ya, 1900 berapa nih, 42 ya. Oleh karena itu saya bisa bilang hari ini kemungkinan besar emas akan koreksi dan terjadi penurunan. Oke, selanjutnya trader, kita lanjut ke informasi lainnya dari minyak. Bagaimanakah pergerakan minyak hari ini? Trader bisa lihat dengan jelas bahwa pergerakan minyak hari ini di mana ya, informasi minyak. Harga minyak dunia jenis Brent kembali naik pada perdagangan hari ini, Kamis pada tanggal 24 Maret tahun 2022. Berdasarkan data dari Bloomberg ya, tadi barusan pukul 10:12, harga minyak Brent menyentuh level 122,19 US dollar per barrel. Dia meningkat sebesar 0,49% ya. Nah, trader sabar, saya pasang ini dulu ya, saya mohon maaf. Ini saya pasang ini dulu trader. Oke, lanjut. Masalah geopolitik Rusia dan Ukraina masih menjadi pemicu melambungnya harga minyak. Setelah menyerbu kota Mariupol, Ukraina, Rusia dibayangi sanksi energi dari Uni Eropa. Sebelum Uni Eropa merundingkan sanksi energi bagi Rusia, Uncle Sam, US Uncle Sam, Amerika, Paman Sam telah melarang minyak Rusia masuk ke dalam negerinya ya. Ya, Rusia pasti akan cari jalan lagi, apalagi kemarin Presiden Putin udah bilang bahwa siapa yang menginginkan energi dari Rusia, minyak, gas, dan lain-lain, harus membelinya dengan menggunakan mata uang rubel. Nah, ini sebenarnya kalau setiap negara bikin seperti kayak gitu ya, lama-kelamaan dolar Amerika ditinggalkan. Karena selama ini semua pembayaran dilakukan dengan mata uang Uncle Sam ya. Nah, tapi kalau sekarang kebijakannya lain. Negara yang ingin membeli gas alam, minyak, dan lain-lain dari Rusia harus membelinya dengan mata uang rubel, seperti adalah mata uang dari Rusia. Nah, itu kan lain kan. Nah, ini kebijakan yang harus dilakukan. Oleh karena itu, mau tidak mau, siapapun yang ingin membeli gas alam dan lain-lain, emas, minyak, dan lain harus dengan mata uang rubel. Ini adalah
kebijakan yang sangat brilian ya. Kalau setiap negara bikin seperti kayak gitu ya habis dolar Amerika. Tapi ya Kak, apakah semua mau seperti kayak gitu? Nah, banyak negara juga yang takut terhadap Uncle Sam. Nah, itu dia butuh negara yang sedikit gila ya yang bisa melakukan hal tersebut. Oh, kita lanjut. Sekarang kita coba masuk ke minyak. Bagaimanakah pergerakan minyak hari ini, trader? Kita bisa lihat di sini minyak. Brent kita sudah sangat jelas di sini Brent mengalami penurunan hari ini di time frame setelah kemarin dia sempat naik sampai ke posisi 117 ya, sampai 117. Hari ini sempat dia menyentuh di 100 berapa nih? 118 ya, tapi hari ini dia agak sedikit turun ya. Dia agak sedikit turun di mana rentang harian yang saya coba berikan adalah 116 sampai 119. Trader bisa lihat ya. Setelah dia turun, ya dia udah menyentuh titik 116, dia agak sedikit naik ke atas. Nah, dia agak sedikit naik ke atas. Oleh karena itu kalau saya bisa melihat bahwa walaupun hari ini terjadi penurunan ya, dia terjadi penurunan, saya bisa melihat bahwa kalaupun dia naik ya, mungkin titik yang paling tertinggi mungkin ya menurut pandangan saya, mungkin 119 adalah nilai yang paling win-win solution. Jadi saya bilang hari ini minyak itu sekarang dia kan lagi bergerak di 117 nih ya. Kalau menurut pandangan saya 118 pijakan pertama dan 119 adalah pijakan berikutnya. Untuk bisa sampai 120 menurut pandangan saya kayaknya hari ini tidak akan terjadi. Jadi dia akan bergerak di sekitar-sekitar itu aja, terutama Brent ya. Oleh karena itu trader bisa menganalisanya. Nah, oke dia naik ya. Ini kalau prediksi saya oke memang benar kalau lihat di sini dia udah terjadi perpotongan sini dia akan naik ya. Nah, tapi trader harus lihat bahwa kalau di time frame 4 jam dia udah berada di titik overbought dan tidak lama lagi dia akan turun. Apalagi kalau trader lihat di sini udah titik perpotongan. Nah, oleh karena itu saya bisa melihat bahwa dia tetap kemungkinan besar dia akan turun ya. Dan kalau saya lihat untuk turunnya itu dia akan berusaha turun titik terendahnya itu mungkin di 116 di sini ya. Dia akan kembali lagi mencoba sampai di 116. Tapi secara garis besar mata uang ini dia akan bergerak cuma di seputaran 116 sampai 119 pada hari ini. Ya, 116 sampai 119 pada hari ini. Nanti trader menganalisa bagaimana open posisinya. Nah, itu tugasnya seorang trader untuk menganalisa hal tersebut. Oke, kita lanjut terus ke yang lain, mata uang, aset kripto. Bagaimana ke aset kripto, trader? Trader semuanya, untuk aset kripto, harga Bitcoin dan kripto jajaran teratas terlihat mengalami pergerakan harga yang beragam hari ini. Kamis pada hari ini, pagi beberapa kripto sebelumnya menguat, kali ini mulai terkoreksi. Berdasarkan data dari CoinMarketCap, ya, Kamis pagi, kripto kapasitas terbesar Bitcoin turun sebesar 0,78% dalam waktu 24 jam terakhir. Tapi secara garis besar dalam minggu ini dia sedikit menguat sebesar 2,99%. Saat ini harga Bitcoin berada di level 42,856 per koin atau setara dengan 615 juta rupiah. Ya, kita lihat, kita masuk ke platform trader semuanya. Sekarang coba masuk ke platform bagaimanakah kripto pada hari ini, terutama Bitcoin. Sudah sangat jelas trader saya memberikan dari titik harian kita pada hari ini secara garis besar, trader yang warna ungu ya. Cara garis besar hari ini bagaimana pergerakan kripto. Pergerakan kripto hari ini dia agak sedikit menguat setelah kemarin turun, hari ini dia agak sedikit menguat. Dia sempat menyentuh level 43.282. Ya, tapi kemudian dia agak sedikit mengalami penurunan ya. Oleh karena itu menurut prediksi saya ya, menurut analisa saya, dia masih tetap bergerak di seputaran 43 sampai dengan 42. Dia tidak akan naik lebih tinggi lagi. Kalaupun dia akan mencoba naik lagi setelah tadi menyentuh 43.282, sekarang di titik ini dia akan mencoba naik. Saya bisa bilang bahwa mungkin hari ini yang paling tertinggi ya mungkin di sekitar-sekitaran sini. 43-an lah ya. Dia untuk bisa menyentuh sampai ke 45 dan lain-lain, sampai ke 45 naik ke atas ya, menurut saya masih sangat jauh. Menurut pandangan saya masih sangat jauh. Oleh karena itu hari ini kripto dan untuk dia bisa turun sampai ke 42 di bawah sini atau 41, ini menurut pandangan saya masih jauh. Misalnya dia akan turun sampai ke 42.572 itu masih sangat jauh. Dia akan berkisaran di antara sini-sini aja 43
43 aja hari ini ya. 43 dan dia akan mencoba naik ke 44, tapi menurut analisa saya untuk bisa sampai ke 44 masih sangat jauh menurut pandangan saya. Apalagi kalau kita lihat, kita asumsi gini aja deh ya. Nih, dia agak sedikit turun. Ya, ini satu hari dia agak sedikit turun. Kalaupun dia turun yang paling terendah lagi di 42.846. Dan kalau yang paling tertinggi di sini ya. Untuk bisa lebih tinggi lagi menurut pandangan saya nggak, apalagi mau sampai ke 45 di sini, wah ini masih jauh, sangat jauh, sangat jauh, perlahan-lahan mungkin bisa, tapi mungkin satu minggu depan oke, bisa ya. Tapi kalau untuk bisa lebih tinggi lagi, nah oke, kalau minggu depan bisa ya, kalau minggu depan bisa. Ini kita coba melihat dari time frame yang satu minggu ya. Menurut saya minggu depan dia menyentuh 45 bisa minggu depan ya, masih ada minggu depan. Tapi kalau minggu ini seperti yang saya telah bilang di prediksi harian mingguan saya, setiap hari Minggu saya berikan buat trader semuanya, kripto dia bergerak cuman di sekitar 40 sampai 43. Untuk bisa sampai 44 dan 45 menurut saya waduh itu masih sangat sulit. Minggu depan bisa, tapi kalau minggu ini prediksi saya 43 adalah nilai yang paling maksimum untuk bisa diperoleh oleh trader semuanya. Oke, kita lanjut. Selanjutnya kita masuk ke kalender ekonomi. Trader, hari ini trader bisa lihat kalender ekonomi. Kalau trader lihat di sini ya, sangat jelas kalender ekonomi di sini ya trader ya, bahwa nanti trader bisa lihat nanti pada pukul 15.30 indeks manajer pembelian Jerman. Nah, ini dia ya. Trader bisa lihat di situ. Nanti juga pada pukul 16.30 mempengaruhi pound sterling. Nah, PMI, indeks pembelian PMI-nya manufaktur bisa lihat 16.30 waktu Indonesia bagian barat. Terus juga nanti ada press conference ya. Terus nanti pada pukul 17.00 nah pertemuan tingkat tinggi pemimpin Eropa. Nah, ini dia. Kalau udah sampai di sini ini sangat sangat bisa, makanya saya bilang kan tidak tertutup kemungkinan memang hari ini tendensinya mata uang Euro USD dia akan turun. Pound sterling USD dia akan turun. Tapi kalau kita lihat dari struktur fundamental yang akan keluar, tidak tertutup kemungkinan dia akan sedikit mengalami koreksi dan dia akan naik lagi ke atas. Walaupun nanti ditutup di akhir pasar, pemesanan barang ini oke, dia bisa kembali lagi koreksi ke nilai yang lebih bawah lagi. Tapi menurut prediksi saya, trader harus lihat di sini bahwa tidak tertutup kemungkinan, oke, dia bearish, tapi tidak tertutup kemungkinan setelah masuk di pasar Eropa, pergerakan dari Euro USD maupun Pound Sterling Euro USD, GBP USD, segala sesuatu yang berpatokan dengan mata uang Eropa dia akan mengalami penguatan. Kita bisa lihat di sini ya, indeksnya, ya bisa lihat PMI-nya sebelumnya 59 sekarang 58 ya. Trader bisa lihat. Oleh karena itu tetap melihat, menganalisa fundamental sebagai acuan dan jadikan fundamental dan jadikan teknikal sebagai titik entry buat masuk dalam trading ya. Oke, trader semuanya, sekarang kita udah sampai tadi. Sekarang coba saya lihat. Sekarang saya coba masuk dulu ke website kita. Trader, kalau ada waktu dan kesempatan trader ingin bergabung dengan Amarket, bisa melalui website kami id.amarket.co. Trader bisa mendaftar ya, bertrading bersama kami. Kami punya akun-akun standar, akun tetap fix, akun ICN, dan akun syariah. Kami memberikan yang terbaik buat para trader semuanya di Indonesia. Kami tidak kalah dengan broker-broker yang lain. Kita memberikan edukasi yang sangat luar biasa. Setiap hari selalu ada webinar dan lain-lain. Di samping itu trader, kami juga punya kontes trading rally Indonesia 2022. Trader bisa membaca informasinya di sini. Dengan memenangkan sebesar 100.000 US dollar, angka saham dolar, bisa memperoleh Kawasaki, Yamaha, Honda. Nah, ini dia. Tapi trader untuk bisa mengikuti acara ini, trader harus melakukan deposit sebesar 300 dolar ya. Prinsipnya kami tidak kalah dengan broker yang lain. Kami memberikan sesuatu yang sangat luar biasa demi broker Indonesia. Kami memberikan edukasi karena kunci dari seorang trader adalah harus selalu belajar, dan tetap belajar. Tanpa belajar, kita tidak akan pernah kemana-mana pun juga. Oleh karena itu belajar. Market konsisten dengan hal tersebut. Oleh karena itu setiap hari informasi-informasi terkini dari market selalu diberikan buat para trader semuanya. Setiap
minggu kita akan adakan webinar buat trader-trader Indonesia. Kita belajar sama-sama. Kita akan selalu mendekatkan diri dengan trader Indonesia supaya trader Indonesia menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Saya udah seperti kampanye aja saya. Oke trader. Selain itu trader, kalau ada waktu dan kesempatan masuk juga di Telegram punyanya kita di @amarket_Indonesia. Dan apabila punya waktu dan kesempatan, silakan subscribe channel kita. Nah, di channel ini tiap hari analisa trading harian, tiap hari selalu saya bawakan buat trader semuanya. Kita memberikan yang terbaik buat para trader supaya para trader lebih paham apa itu trading dan bagaimana trading yang baik dan benar. Oke, trader Indonesia, ya. Demikianlah trader, demikianlah analisa harian kita pada hari ini. Saya berharap semoga analisa ini bisa bermanfaat buat kita semuanya. Semoga analisa ini bermanfaat buat para trader semuanya. Dan saya kembali lagi saya mau bilang bahwa ini adalah analisa yang saya berikan kepada trader semuanya. Tidak ada jaminan bahwa 100% akan benar. Tapi dengan analisa ini bisa menjadi acuan untuk trader supaya mengambil posisi dalam trading para trader pada hari ini. Oleh karena itu, tetaplah beranalisa, analisa, dan terus beranalisa supaya mencapai hasil yang maksimal. Belajar, diskusi. Saya selalu yakin bahwa analisa yang terbaik dan benar adalah analisa yang dimiliki oleh para trader semuanya. Terima kasih trader semuanya. Saya akan mengundurkan diri. Akhir kata saya mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu kita di pertemuan berikutnya. Salam Profit Indonesia.